Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Indonesia dikenal memiliki banyak sekali cerita rakyat. Salah satunya seperti cerita rakyat yang berasal dari Pulau Jawa yang disebut Nyi Roro Kidul. Siapa yang belum pernah mendengar cerita legenda yang satu ini? Karena banyak orang yang percaya akan mitos mengenai keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul sendiri digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang mengenakan gaun berwarna hijau dengan menghuni istana yang terletak di pantai selatan. Berdasarkan cerita, Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kisah yang beredar, konon setiap raja yang dinobatkan yang ada di Jawa, mereka juga sekaligus mempersunting Nyi Roro Kidul. Terdapat beberapa versi yang menceritakan kisah asal-usul Nyi Roro Kidul. Mesti sangat populer dalam budaya Jawa. Konon Nyi Roro Kidul sendiri berasal dari Sunda. Ada pula yang menjelaskan jika Sang Ratu Laut Selatan merupakan keturunan Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang berada di Jawa Timur. Nyi Roro Kidul, putri cantik yang berasal dari Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terdapat di Jawa Barat. Putri tersebut bernama Kandita. Putri Kandita adalah salah satu dari sekian banyaknya yang dimiliki oleh Raja Prabu Siliwangi. Selain mempunyai paras yang sangat cantik, Putri Kandita juga dikenal bijaksana serta baik hati. Maka dari itu, Prabu Siliwangi mempunyai keinginan jika Putri Kandita dapat menjadi pewaris tahta kerajaannya. Namun, keinginan Raja Prabu Siliwangi itu langsung ditolak mentah-mentah oleh para selir dan anak-anaknya yang lain. Akibat mereka pun mulai berkumpul dan merencanakan niat jahat untuk mengusir Putri Kandita beserta ibunya Permaisuri kerajaan. Agar rencana busuk tersebut berjalan mulus, maka mereka pun meminta bantuan pada seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa terpencil. Konon penyihir mempunyai suatu kekuatan ilmu hitam yang dipercaya ampuh untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya. Mereka meminta sang penyihir untuk memberi kutukan pada Putri Kandita dan Permaisuri. Sang penyihir pun menyanggupi permintaan tersebut dengan mengirimkan penyakit kista pada Putri Kandita beserta Permaisuri. Hingga pada suatu hari, Putri Kandita dan ibunya berhasil dibuat terkejut karena ketika baru terbangun di pagi hari, mereka menemukan kulit yang borok dengan serta bau busuk. Raja Prabu Siliwangi pun meminta tabib
kerajaan untuk segera mengobati Putri Kandita dan Permaisuri. Sayangnya, meskipun sudah berusaha memberikan berbagai macam obat, namun tabib kerajaan pun menyerah dan tidak mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita serta Permaisuri. Pada akhirnya, penyakit tersebut merenggut nyawa Permaisuri karena usianya yang sudah senja dan tak mampu menanggungnya. Hanya Putri Kandita saja yang mampu bertahan dari penyakit kista tersebut. Raja Prabu Siliwangi pun dibuat terpukul dan kecewa dengan keadaan yang menimpa Putri Kandita. Bencana jahat Selir dan anak-anaknya berlanjut dengan menghasut Raja Prabu Siliwangi untuk mengusir Kandita karena takut akan menulari orang-orang yang ada di dalam istana. Meski sempat menolak, namun pada akhirnya Raja Prabu Siliwangi pun menuruti usulan para Selir dan anaknya. Putri Kandita yang secara tidak sengaja mendengar rencana Prabu Siliwangi langsung memutuskan untuk kabur dari istana. Dengan perasaan balas dendam dan sakit hati, Putri Kandita pergi tanpa arah dan tujuan hingga akhirnya mencapai pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Rasa lelah yang dirasakan Putri Kandita membuat dirinya memutuskan untuk beristirahat sejenak di atas batu karang. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi jika penyakit yang dideritanya bisa sembuh jika menjebur diri ke dalam air laut. Saat membuka mata, Putri Kandita pun kebingungan dan mimpinya tersebut, namun memutuskan untuk melakukan hal yang disampaikan dalam tidurnya. Benar adanya, ketika setelah masuk ke dalam laut, Putri Kandita tersembuh dari penyakitnya. Kecantikannya yang tidak ada duanya semakin menyebar ke seluruh penjuru negeri, hingga berdatangan para pangeran dari berbagai kerajaan berniat meminangnya. Namun Putri Kandita seolah tidak tertarik dengan lamaran para pangeran dan justru malah memberi syarat. Justru Putri Kandita mengadakan sayembara untuk menantang para pangeran, namun tidak ada satupun yang mengalahkan. Dan semenjak itu Putri Kandita berniat untuk menetap di atas lautan pantai selatan. Semenjak itu Putri Kandita disebut sebagai penguasa pantai selatan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi kepada seluruh netizen, juga teman-teman subscriber Kang Sutris, untuk terus melestarikan khasanah kebudayaan bangsa Nusantara. Yakinlah, Indonesia adalah salah satu bangsa yang kaya akan khasanah bahasa, sejarah, juga kisah-kisah mistis, juga mitos dan fakta-fakta yang ada. Semoga teman-teman diberikan satu kesehatan, rezeki yang banyak serta melimpah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.